Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh Bang Jainuddin dan Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat ya? Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun berada, kali ini ya ini tentang bersyukur. Jadi banyak sekali ya kita diberikan nikmat dan karunia oleh Allah yang memang harus disyukuri. Nah, Pak Ustadz, bagaimana caranya mensyukuri nikmat ini supaya memang benar-benar Allah meridhoi apa yang disyukuri? Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu sendiri, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang mensyukuri nikmat karunia ini wajib. Jadi itu hal yang wajib. Karena kita mengingat la in syakartum la azidannakum. Ya, mensyukuri nikmat itu seperti itu. Jika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, selama ini kita sebagai manusia, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah ini biasanya bersyukur itu kalau enak. Iya betul. Kalau enak, ya. Enak ya, betul. Dapat hadiah, alhamdulillah dapat hadiah, dapat makanan, alhamdulillah dapat selat Solo. Mensyukuri nikmat. Itu bukan mensyukuri nikmat sebenarnya itu mensyukuri karena keinginannya terpenuhi. Ya. Jadi beda-beda. Itu karena keinginan akhirnya pesen, Bu tolong dikirim selat Solo, ya dikasih lah. Itu bukan mensyukuri nikmat, tapi mensyukuri karena nafsunya terpenuhi. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu tidak sekedar hanya mendapatkan sesuatu, gajian tiap bulan, bonus tiap 3 bulan mamanya, atau setiap setahun, atau tiap 6 bulan. Enggak hanya cuma itu aja. Mensyukuri karunia dan nikmat Allah Ta'ala ini setiap saat sebenarnya. Jadi pada saat kita itu dari mulai bisa keluar rumah, berdoa, mohon agar diberi keselamatan, serahkan kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di titik itu walaupun kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tapi kan kita pada saat melakukan perjalanan itu, syafar dari rumah menuju ke mana? Tempat kerja itu kan diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dan itu jarang kita itu bersyukur atas tersebut. Kemudian bersyukur bisa melakukan pekerjaan ini aman-aman aja. Dan kamu tidak pernah ketiban balok, ketiban eser, ketiban apa namanya tempat cor, ya kan? molen yang diangkat, iya molen yang diangkat, ini pernah kan itu berapa puluh tahun nggak pernah disyukuri. Ya. Nah di titik itulah sebenarnya manusia Islam itu kalau dia tidak bersyukur atas keselamatan diberikan oleh Allah Ta'ala, kufur namanya, tetap kufur. Apapun dia bentuknya itu kufur. Seperti itu keluarga sejak menikah sampai saat ini tidak ada kata-kata mau pisah dan tidak pernah disyukuri. Itu kufur namanya. Seperti itu banyak sekali kejadian-kejadian manusia Islam itu nggak paham tentang hidupnya. Nah, memang rasa syukur sebagian ustadz itu, sebagian ulama juga menceritakan syukur kepada Allah Ta'ala yaitu melakukan ibadah dan juga perbuatan baik. Iya, benar, melakukan, tapi mau berapa hal yang perbuatan baik kita kerjakan. Wong kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala buang air, buang angin, BAB, nggak pernah disyukuri. Mana? Padahal itu apa? Karunia lo itu. Daripada nggak bisa buang angin itu seminggu, gimana perutnya? Gerundel aja. Kor rumah sakit ini ke dokter ini, ke dokter ke ini, ke itu, ke ini, ke itu, udah seminggu, 2 minggu, akhirnya perutnya kembung. Mau punya apa terusan? Itu bukan masalah dulu nggak pernah bersyukur. Enggak, kalau sudah begitu gimana coba? Ya enggak, makanya kita harus nantiasa bersyukur. Ya, walaupun itu hanya buang air, BAB, buang angin, bisa makan, itu karunia, bisa menghirup udara, itu karunia dan nikmat semuanya di situ. Dan telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, pikiran bisa berpikir, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah,
baik untuk beribadah maupun aktivitas yang lain. Kenapa itu tidak disyukuri sebagai manusia Islam? Padahal belakang ayat dari la in syakartum la azidanakum apa coba? Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau kufur, maka sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Jadi jangan leha-leha, jangan menerangkan bahwasanya kalau hanya mendapatkan gaji, mendapatkan uang, mendapatkan hadiah, mendapatkan suatu nikmat yang biasa ada di depan mata, baru alhamdulillah. Adalah alhamdulillah itu nggak sampai ke hati. Alhamdulillah hanya di bibir, walaupun boleh. Tapi kufurnya lebih banyak daripada syukurnya. Itu tetap akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita nanti akan menjawab oleh Allah di hadapan Allah pada saat Yang Mulia. Sulit semuanya. Tangan bisa begini, bisa megang, melakukan sesuatu aktivitas. Haji J bisa memainkan keyboard, Haji J bisa melihat, bisa nanti untuk dakwah. Haji J juga bisa megang istri untuk dakwah, kan gitu. Dakwah kepada istri kan? Dakwah kepada istri. Oh, megang istri untuk dakwah ya. Wah, gitu loh. Memang main piano. Kan gitu ya. Jadi bersyukur pada Allah Ta'ala, benar bisa mengerjakan suatu kebaikan, rasa syukur benar, tetapi adalah rasa syukur ini benar-benar dihayati. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala setiap saat, setiap hari. Kalau setiap saat kita lupa, ditutup sebelum kita itu rebahan tidur, bersyukurlah pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberiku karunia dan nikmat, baik hari ini, baik seminggu ini, 1 bulan ini, dan juga dari mulai aku sejak dalam kandungan ibuku hingga saat ini, Kau berikan kepadaku karunia dan juga nikmat yang tidak bisa kami hitung. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu rasa syukur. Kemudian jangan lupa, kita itu memang manusia sejak kita lahir itu terus jadi baik terus, kan enggak. Kita juga sering kufur. Habis bersyukur atas nikmat dan karunia yang dititipkan oleh Allah Ta'ala tersebut, ya berdoa mohon ampun atas kekufuran. Ya Allah, jika aku kufur, ujub, riya, bangga, dan sombong atas karunia dan nikmat yang Engkau berikan kepadaku, aku mohon ampuni dosa kufurku, ujub, riya, bangga, dan sombongku. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya kasih contoh. Karunia berupa badan, kamu badannya gede, bisa aja kamu pamer-pamerin. Kemana? Walau saya nggak tahu. Kali ke tukang ojek kali. Pamerin, kalau dipamerin harus dibuka bajunya. Kalau pakai baju kan nggak bisa. Gayanya Haji J, Pak Ustaz. Iya, kan nggak harus buka baju. Nggak kelihatan badannya bagus. Buka baju itu benar, tapi kan di dalam Iyalah, kamar. di luar malu. Kan gitu. Bisa aja. Jadi tubuh yang dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk dibanggakan. Kemudian kalau ada pembicaraan tentang itu, ujub riaknya muncul, bangga muncul. Itu kan sama, padahal itu titipan Allah aja, kan gitu. Jadi dititipi oleh Allah Ta'ala ganteng umpamanya, menurut manusia normal gaya, sombong, butuh perhatian atau mencari perhatian. Dititipi oleh Allah Ta'ala cantik, dia cari perhatian, cari sensasi dan sebagainya, malah isinya kan kufur semua itu. Nah, itu juga harus dimohonkan ampunan. Ya, dititipi oleh Allah Ta'ala jabatan, gaya, kemudian dibanggain jabatannya. Itu enggak cuma itu bangga tok, itu masuk ke arah fasik. Kalau fasik itu udah dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Kalau udah kafir pasti masuk neraka. Jadi banyak yang kita harus waspada, sehingga kita belajar bersyukurlah terhadap nikmat Allah dan pergunakan salah satu rasa syukur dan lisan mengucap syukur, hati mengikuti, pikiran kita itu mengingat-ingat apa yang harus saya syukuri terhadap karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala tersebut. Kita ingat-ingat terus-menerus sehingga itu rasa syukur itu selalu ada. Ada mamanya, loh Pak Tung, kok Pak Tung bajunya sobek-sobek,
tabrakan ya? Iya, alhamdulillah tabrakan. Loh kok alhamdulillah? Ya saya ini nikmat yang baru saya terima. Kenapa tabrakan? Kabur. Loh kabur dari mana? Dari istri saya. Kan gitu. Kenapa? Tak kirain kabur yang lagi viral itu. Kabur aja dulu gitu. Bagaimana mau jelasin kalau udah kabur? Udah kabur gelap. Pak Ustadz, Kabur dari istri. Ya tahu sendirilah. Gitu, Pak ya. Ustadz ini mau tanya dikit dulu, waktu kami masih aktif bekerja itu kan sering sekali teman-teman tuh ngajak makan-makan gitu kan Pak Ustadz nih. Loh, tanya makan-makan ono apa iki? Kita mensyukuri nikmat lah. Apa itu termasuk yang seperti tadi Pak Ustadz jelaskan itu Pak Ustadz? Begini, namanya mensyukuri nikmat itu sebagian ulama juga menceritakan bahwa mensyukuri nikmat itu berbuat baik. Sedekah itu Nanti dulu, ya. jangan cerita sedekah dulu. Iya. Berbuat baik. Berbuat baik Nah, itu mensyukuri nikmat itu. Ya, pertanyaannya adalah yang ngajak kamu makan-makan, kamu ikut, ya, memang berbuat baik. Emang kamu bisa nggak beli makan sendiri? Bisa. Kenapa kamu harus minta makan? Kenapa diajak Pak Ustadz? Kenapa dia bilang mensyukuri nikmat itu dengan makan? Biasanya senang dikasih makan. Itu kan bukan masalah. Nah, kalau yang diajak kan seneng. Makanya tadi minta selat solo, dikasih lah. Karena memang otaknya adalah otak pecundang gitu, ya kan? Kalau nggak minta itu mulut itu gatal mamanya. Nah, di titik itu belum tentu itu mensyukuri nikmat. Yang mensyukuri nikmat itu kalau dia mengajak yatim piatu ke warung, ngajak makan. Itu dia bisa ngomong, kenapa kamu ajak yatim piatu? Mensyukuri nikmat. Ya, betul itu. Itu betul. Kalau kamu umpamanya raktir janda-janda itu, Kok saya? loh, kan dari tadi kan Haji C udah. Saya kan diajak kemarin-kemarin. Iya, itu. saya tanya Ngajak sekarang. anak yatim. Iya, sekarang janda-janda. Ajak anak yatim, emaknya ikut. Kan ini hanya kita kan berpikir sebenarnya. Kalau janda-janda kamu mulin ya toh, dan kamu kasih makan. Sudah tepat itu Pak Ustadz. Dan nanti dulu tinggal jandanya tua Atau muda. atau muda. Mana yang namanya mensyukuri nikmat? Yang muda. Salah itu nanti. Waduh. Lah, kan nggak bisa seperti itu. Jadi namanya mensyukuri nikmat. Nggak boleh seperti itu. Nah,